Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Raffi Kurniawan. Saya penata marga kearsipan Kantor Cabang Palangkaraya. Di sini saya akan menjelaskan tentang isi-isi dari buku yang saya baca dari digital elektronik atau kita sebut aplikasi dengan Dila, yaitu Agung Bercerita Tentang Arsip, yaitu tentang praktik-praktik manajemen kearsipan oleh Bapak Agung Kuswantoro. Di sini sangat penting sekali karena bukunya sangat menarik sekali. Ya, yang pertama, apakah arsip itu bisu? Apakah arsip itu diam? Nyatanya arsip itu tidak bisu dan diam. Arsip itu berbicara tentang mengenai informasi-informasi yang terdapat di dalam berkas maupun sejarah yang ada di dalam berkas tersebut. Jadi kita bisa mencari informasi, mencari apapun yang ada di dalam berkas. Ya, apakah di gambaran Anda atau Bapak Ibu sekalian yaitu arsip itu kumal? Sebagian orang berpikiran demikian, yaitu arsip adalah kertas yang kumel, kertas yang kotor, tumpukan-tumpukan berkas yang berada di gudang. Namun arsip itu memiliki nilai penting. Tidak hanya kertas kotor, tidak hanya kertas kotor, tapi di dalamnya berisikan informasi-informasi penting yang Bapak sangat butuhkan di kemudian hari, seperti contohnya untuk audit dan segala macam. Nah, mengapa arsip identik dengan kertas kumal? Mungkin sebagian besar orang menganggap arsip itu sebagai sebuah dokumen, tumpukan dokumen, karena masih belum memiliki nilai penting. Tapi ketika seseorang sudah mengetahui nilai penting itu, yaitu berupa audit ataupun ada pencarian dokumen, itu akan mengerti bahwa arsip itu memang penting. Jadi kenapa arsip itu menjadi kertas kumal? Karena mungkin arsip itu sendiri tidak dirawat dan mungkin tidak dikelola, makanya tidak terpelihara dengan baik dan akhirnya menjadi kertas kumal yang seperti dibayangkan orang-orang. Nah, pasti seseorang apabila arsip tidak terkelola dengan baik, pasti akan mengalami suatu kendala, yaitu pencarian berkas. Arsip-arsip yang hanya ditumpuk di suatu tempat atau di gudang tanpa dikelola oleh petugas arsip atau tidak ada yang mengelola, pasti akan kesulitan mencari sebuah berkas yang dibutuhkan untuk audit, untuk penilaian, untuk evaluasi, dan segala macam. Itulah mengapa pentingnya mengelola kearsipan. Ya, mungkin belum penting untuk saat ini, mungkin bisa penting di kemudian hari. Nah, bahkan pengadilan pun juga butuh berkas untuk mencari informasi terkait tersangka maupun korban dan sebagainya. Oke, yang pertama kita akan belajar tentang tahapan klasifikasi berkas arsip. Arsip harus dikelola dan cara-cara dan step-step pengelolaannya. Yang itu pertama yaitu menentukan jenis-jenis permasalahan arsip. Pada tumpukan berkas ini, apakah subjek-subjek masalah atau permasalahan-permasalahan apa saja yang ada dalam arsip? Ataukah itu kepegawaian? Ataukah itu tentang keuangan? Ataukah itu tentang kepesertaan? Ataukah itu tentang ya macam-macam, profil karir seseorang, profil pribadi diri seseorang, itulah macam-macam. Jadi yang pertama adalah menentukan jenis-jenis permasalahan dalam arsip. Biasanya dalam menentukan jenis-jenis permasalahan dalam arsip ini kita harus mengetahui bahwa berkas-berkas apa saja sih yang sering diterbitkan dalam suatu perusahaan, dalam suatu lingkungan kerja. Nah, setelah kita bisa mengelompokkan seperti contoh kepegawaian, keuangan, atau mungkin sarana prasarana dan sebagainya, setelah kita bisa menentukan itu, maka kita bisa menentukan jenis-jenis pokok-pokok permasalahan yang nanti akan digunakan untuk menjadi headline dalam suatu berkas. Ya, yang kedua adalah menyortir kebutuhan. Menyortir arsip sesuai dengan kebutuhan itu dimaksudkan apabila setiap berkas-berkas pasti ada informasi di dalamnya. Nah, informasi tersebut itu mengenai apa? Kepegawaiankah, keuangankah, atau sebagaimana, atau seperti apa? Makanya kita harus mengelompokkan sesuai dengan subjek-subjek masalah yang terdapat dalam berkas tersebut. Ya. Yang ketiga yaitu membuat coding sekaligus indeks dari subjek masalah. Apabila kita sudah temukan masalahnya, sudah temukan subjek-subjek masalahnya, sudah kita temukan inti-inti dari permasalahannya, ya lantas kita membuat coding indeks dari subjek masalah. Misalkan Keuangan itu memiliki pecahan-pecahan seperti pengeluaran, pemasukan, tagihan, pajak. Nah, dan itu berikutnya mungkin kepegawaian, satu subjek masalah. Tapi ada subjek atau sub masalah dari kepegawaian. Mungkin cuti, mungkin prestasi, mungkin disiplin, mungkin sanksi. Nah, seperti itu. Nah, yang berikutnya itu adalah
Yang nomor 4 yaitu membuat labeling atas coding tersebut ke filing cabinet atau box arsip. Apabila kita sudah menemukan dari subjek masalah, bahkan sub-subnya dari sub masalah tersebut, maka lantas kita akan menaruhnya di filing cabinet seperti lemari ataupun di box. Jadi untuk satu box kita simpan keuangan itu sendiri, satu box itu bisa untuk kepegawaian ataupun dicampur sesuai dengan berapa banyaknya arsip sesuai dengan kebutuhan. Yang nomor 5 adalah mencatat pola klasifikasi berdasarkan coding. Nah, apabila sudah ini, kita akan melakukan pencatatan yang sudah diterbitkan. Jadi apa saja arsip-arsip yang ada di dalam box tersebut atau di dalam laci. Jadi harus dicatat ya, harus sesuai dengan daftar arsipnya. Yang berikutnya adalah membuat jadwal retensi arsip. Nah, ini jangka panjang sih sebenarnya. Jadwal retensi arsip ini biasanya terjadi atau dikeluarkan apabila arsip sudah menginjak usia 5 tahun lebih. Maka harus dibuatkan jadwal retensi arsip karena arsip harus memiliki sifat yaitu dinamis. Jadi bisa memasuki masa pemusnahan atau penghancuran karena sudah lewat tenggang waktunya. Nah, yang terakhir ini seperti saya tadi bilang yaitu penyingkiran dan pemusnahan arsip. Jadi arsip bisa dimusnahkan, harus dimusnahkan ya arsip. Arsip tidak boleh dijual ataupun diberikan kepada orang lain yang membutuhkan berkas bekas, meskipun itu berkas bekas dan tidak digunakan lagi, bahkan umurnya sudah tua, sudah hampir lebih dari 5 tahun. Arsip itu masih penting karena masih menyimpan informasi-informasi penting. Jadi arsip harus disingkirkan dengan cara dibakar maupun dimusnahkan dengan cara dipotong, dirusakkan hingga informasi-informasi dalam berkas tersebut tidak bisa dibaca, tidak bisa diketahui orang lain dan tidak bisa diambil alih oleh orang lain. Begitu. Nah, untuk berikutnya yaitu home filling, yaitu kita bisa memulai belajar arsip sendiri dari rumah. Seperti kita ketahui bahwa berkas-berkas di rumah itu harus kita simpan supaya tidak rusak, kemakan oleh rayap dan sebagainya. Seperti kita ketahui bahwa berkas-berkas yang ada di dalam rumah itu adalah ijazah, akta kelahiran, akta kematian, akta tanah, KTP dan sebagainya. Ya, yang pertama, apabila kita sudah punya berkas dan kita ingin belajar dari mulai hal sederhana, hal kecil, yaitu dengan cara melakukan pengarsipan di dalam rumah, yang pertama kita lakukan adalah kita harus menyiapkan tempat. Kita mau simpan di mana nih arsip berkas-berkas penting kita dari ijazah, KTP, akta dan segala macam. Kita bisa menggunakan arsip lemari, yang biasanya orang menggunakan adalah arsip biasanya orang menggunakan seperti lemari baju. Apakah aman? Ya, tergantung dari bagaimana kita melakukan pemeliharaannya. Jadi kita harus menyediakan tempat yang sederhana, yang sekiranya sederhana dan bisa tersedia di rumah dan sekiranya aman dari jangkauan anak kecil dan bisa kita jangkau. Selain tempat seperti lemari, kita harus memberikan tempat seperti map atau pelindung atau map folder untuk menyimpan arsip-arsip tersebut. Nah, apabila kita sudah dapat map nih, kita sekat sendiri, kita kasih tempat-tempat tersendiri, jadi kita gabungkan. Makanya akhirnya kita membuat pola klasifikasi. Pola klasifikasi ini sederhana ya teman-teman. Jadi untuk mempermudah kita melakukan penyimpanan sesuai dengan subjek masalah. Misalkan ijazah, kita jadikan satu. Ijazah SD, SMP, SMA. Setelah itu akta. Ada akta orang tua, akta kelahiran orang tua, akta kelahiran adik, akta kelahiran kakak, akta kelahiran ibu, itu dijadikan satu. Mungkin ada KTP, jadi kita KTP-nya mungkin KTP orang tua, KTP kita, dan mungkin ada KK, kita jadikan satu. Apabila ada beberapa banyak KK yang kita bisa simpan, dan ada akta tanah mungkin kita bisa jadikan satu. Jadi ada subjek-subjeknya terdiri mungkin dari ijazah sendiri, dari akta itu sendiri, dari KTP itu sendiri. Jadi harus ada pola klasifikasi ya. Jadi satu map, satu berkas, satu jenis berkas seperti KTP, satu map lagi akta, satu map lagi KK dan sebagainya. Yaitu disebut pola klasifikasi. Yang terpenting dari arsip yang ada di dalam rumah yaitu alih media. Kenapa alih media penting? Karena kita bisa menduplikasi atau mengcopy arsip yang penting, arsip yang sekiranya kita penting. Jadi kita tidak harus membawa arsip asli kemanapun kita pergi, cukup membawa
fotokopiannya. Nah, Alimedia ini bisa jadi kita foto dalam bentuk file, atau kita fotokopi dalam bentuk kopiannya berbentuk hitam putih, atau kita melakukan scanner. Nah, supaya arsip tersebut bisa mudah dibawa kemana-mana, supaya arsip tersebut bisa tidak selalu mempergunakan yang asli. Jadi yang asli tetap terjaga, jadi aslinya tetap di lemari, tapi kita selalu bawa kemana-mana kopiannya gitu. Jadi penting sekali ya. Nah, ini sebenarnya bisa boleh sih teman-teman lakukan atau tidak, yaitu yang pertama adalah daftar arsip. Jadi dalam satu map itu mungkin kita kasih label kecil ya, di depannya tertulis di dalam map ini menjelaskan tentang di dalam map ini ada apa aja sih. Di dalam map ini ada kakak. Oh, map berikutnya tulis lagi, map ini ada kakak siapa? Oh, kakak orang tua, kakak adik, kakak misalkan. Berikutnya ada map lagi, ada KTP ya kan, di situ ada KTP kakak, ibu, ayah, dan segala macam. Nah, di situ ada daftar arsipnya gitu. Nah, jangan lupa apabila kita sudah memiliki berkas sendiri di rumah dan kita sudah melakukan pengelolaan, jangan lupa untuk senantiasa melakukan pemeliharaan ya teman-teman ya. Jadi pemeliharaan ini bisa dikasih obat anti rayap, atau sering-seringlah kita buka berkas-berkas yang kita simpan di atas lemari itu. Siapa tahu terkena dengan serangga, terkena rayap, terkena tetesan air, mungkin lemarinya itu berlubang, atau mungkin bisa merusak arsip. Nah, kita bisa untuk sekali-kali mengganti ya, jadi mapnya itu diganti, jadi tidak menggunakan map itu terus, jadi bisa melakukan pergantian map sesuai dengan waktunya, mungkin setiap bulan kah atau setiap tahun kah, supaya arsip tersebut bisa terjaga. Atau mungkin yang sering dilakukan orang-orang adalah melaminating ya, atau memberikan mika. Jadi harapannya bisa membuat berkas-berkas kita semakin awet ya. Nah, ini juga yang paling penting, yaitu peminjaman. Jadi teman-teman apabila ada seseorang yang melakukan peminjaman, itu harusnya kita harus memberikan kepercayaan ya terhadap orang tersebut untuk melakukan peminjaman. Harus sering mengingat siapapun yang meminjam arsip, dan selalu mereminder orangnya bahwa yang arsip yang dipinjam itu harus segera dikembalikan, meskipun itu kopian ya, kopian dalam bentuk file, dalam bentuk kopian hitam putih, itu harus segera kita mereminder, karena arsip itu sangat penting teman-teman, dan arsip itu sangat berbahaya apabila kita bisa salah memberikan file ke orang yang tidak dipercaya, dan berkas-berkas penting kita bisa jatuh kepada orang yang salah, bisa tidak dipergunakan secara layak, atau membuat dampak negatif kepada kita. Oke, yang tadi kita sudah membahas tentang home filing ya. Jadi sekarang kita lanjut ke arsip perusahaan. Jadi arsip perusahaan ini lebih kompleks. Jadi setiap hari pasti ada berkas yang ditambahkan, dan bahkan jumlahnya juga banyak, ratusan, dan jenisnya juga macam-macam. Jadi arsip perusahaan ini memang kaitannya sangat penting sekali. Jadi arsip perusahaan ini harus memiliki beberapa tahapan-tahapan yang harus dilaksanakan agar arsip perusahaan ini berjalan dan terkelola dengan baik ya. Arsipnya yang pertama yaitu arsip perusahaan mengutamakan sistem informasi ya. Jadi sistem informasi di sini harus kuat. Jadi apabila bisa, untuk arsip perusahaan ini harus menggunakan arsip digital. Jadi lebih mudah semua orang untuk mengaksesnya. Tidak perlu harus datang-datang capek-capek ke ruang arsip, harus untuk akses arsip. Jadi harus bisa mulai diterapkan arsip berbentuk digital, dan sudah mulai penggunaan tidak manual. Jadi sudah mulai menghilangkan sifat-sifat arsip manual, jadi lebih condong menggunakan sistem digitalisasi, seperti contohnya itu menggunakan barcode. Jadi peminjaman arsip masuk dan arsip keluar cukup di-scan, jadi otomatis bisa terpantau dan termonitor dengan baik. Jadi untuk mengurangi kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh manusia, jadi bisa dikontrol dengan menggunakan sistem informasi atau digitalisasi. Nah, yang berikutnya itu record center. Record center itu adalah tempat penyimpanan arsip ya. Jadi arsip yang ada di dalam perusahaan itu lebih baik disimpan di satu ruangan khusus, di mana ruangan tersebut bisa menampung arsip lebih banyak. Jadi di satu ruangan tersebut berisi rak-rak arsip, dan di dalamnya terdapat box-box arsip yang depannya pun udah dilabelin arsip. Dan setiap perusahaan pasti memiliki peraturan-peraturan tersendiri ya untuk menerapkan pengarsipan dan tata kelola yang baik dalam hal arsip. Nah, biasanya untuk ruangan ini apabila dimungkinkan, jadi sangat-sangat ketat ya. Jadi
harus ada kayak apar, pemadam, terus juga ada kayak exhaust fan, dan kelembapannya pun juga diatur ya. Jadi kalau selain itu juga dalam ruang arsip itu lebih diperkenankan untuk memiliki ketebalan dinding, ketebalan pintu, jadi bisa terhindar dari kebakaran dan segala macam. Dan record center ini memang penting. Jadi yang tampak di gambar di samping ini itu arsip yang sudah raknya sudah sangat-sangat upgrade ya, jadi bisa dilihat sangat bersih sekali. Dan ini setiap raknya memiliki reel, jadi raknya itu bisa digeser ke kanan ke kiri. Jadi apabila arsip itu tidak dilakukan pencarian, arsip itu akan digeser, jadi bisa menyatu seperti ini dan tertutup. Dan apabila dibutuhkan untuk pencarian, jadi diputar, digeser, jadi arsip tersebut membuka seperti pintu, dan di sini nanti panjang ke dalam isinya rak arsip. Jadi seperti itu. Untuk berikutnya yaitu yang paling terpenting adalah sumber daya kearsipan atau petugas arsip atau arsiparis. Jadi harus memiliki kualifikasi yang sesuai dengan yang dibutuhkan oleh perusahaan, karena memang arsiparis ini berfungsi untuk mengelola arsip, mengelola tata kelola arsip, pemeliharaan arsip, pemeliharaan ruang arsip, pemeliharaan berkas arsip, sarana prasarana yang ada di ruang arsip, dari mulai segala jenisnya, dari mulai box, mungkin dari mulai label, jadi harus tetap diganti, terpantau, termonitoring, dan bahkan dalam keluar masuknya arsip ini memang harus termonitoring dengan baik ya. Jadi tidak boleh ada berkas arsip yang keluar dari ruang arsip tanpa sepengetahuan petugas arsip. Jadi harus benar-benar terkontrol dan memiliki barcode, dan kebersihan dan kelembapan semuanya harus terkontrol, dan satu orang PIC petugas arsip, dan mungkin bisa lebih dari satu dikarenakan mungkin pekerjaan arsip yang lumayan banyak dan harus membutuhkan ketelitian dan kefokusan ya. Yang berikutnya itu kerjasama. Jadi dalam arsip-arsip perusahaan ini harus dilakukan kerjasama dengan pihak-pihak terkait ya, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 menyebutkan bahwa dalam rangka penyelamatan sebuah arsip maka perlu dilakukan pemindahan arsip. Jadi arsip-arsip yang ada di suatu perusahaan bisa dilakukan koordinasi dengan arsip daerah. Biasanya arsip daerah ini Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah gitu, atau ANRI, Arsip Nasional Republik Indonesia. Jadi harus sering koordinasi apabila memang arsip perusahaan ini lebih penting dan tidak memiliki tempat, mungkin bisa dilakukan koordinasi untuk pemindahan tempat ke arsip daerah maupun ke Arsip Nasional Republik Indonesia apabila dikaitkan penting. Dan apabila ada suatu proses pemusnahan arsip, bisa berkoordinasi dengan ANRI dengan membuat berita acara maupun ke arsip daerah. Oke. Nah, sebenarnya prinsip mengelola kearsipan ini sangat mudah sekali ya. Di sini ada 3 prinsip paling penting dalam mengelola kearsipan, yaitu yang pertama adalah penyimpanan atau storing. Ya, jadi harus memiliki tempat dulu yang pasti, yang dapat dicari, tempatnya itu cukup luas, tempatnya cukup aman, tempatnya terjangkau. Dan yang kedua adalah placing, ya kan, penempatan arsip. Jadi arsip tidak hanya ditempatkan misalkan di sini ada ruang kosong nih, seperti ruang kosong yang sudah dialihfungsikan menjadi arsip, jadi kita hanya menaruh arsip, berkas tertumpuk di situ, tidak. Jadi otomatis harus ada penempatan, placing dalam tata kelola arsip dengan baik, dalam bentuk pemberian map mungkin, terus peletakan di dalam box tersebut harus diletakkan di dalam rak sesuai dengan urutan tanggal, sesuai dengan urutan subjek masalah, agar lebih mudah dalam menemukan arsip. Yang paling ketiga adalah penemuan kembali. Nah, ini penemuan kembali ini eratannya kait ya, sangat erat kaitannya dengan subjek-subjek masalah. Jadi apabila subjek-subjek masalah sudah ditentukan di awal, otomatis penemuan kembali ini tetap sangat mudah dilakukan, bisa ditemukan oleh siapapun, bahkan hanya dengan membaca sekilas, membaca denah ruang arsip, membaca subjek masalah arsip, bahkan orang yang bukan petugas kearsipan itu bisa menemukan arsip. Jadi arsip penemuan kembali yang baik dan benar itu adalah seseorang yang bukan petugas arsip bisa menemukan arsip. Itu berarti penemuan kembalinya sudah benar. Jadi apabila ada orang asing, kita tinggal sodorkan denah ruang arsip, kita sodorkan subjek-subjek masalah, ataupun daftar arsip,
ataupun katalog arsip, orang tersebut sudah bisa menemukan sendiri tanpa bantuan petugas arsip. Itu sudah luar biasa. Jadi memang penempatan yang sudah benar berarti ya. Nah, ini jangan lupa apabila kita sudah sudah membicarakan tentang tahapan-tahapan, prinsip-prinsip, jangan lupa ini seringkali terjadi, yaitu kesalahan dalam mengelola arsip. Yang biasanya terjadi adalah tidak adanya buku agenda, jadi tidak termonitoring, arsip masuk maupun arsip keluar tidak termonitoring dengan rapi, jadi arsip juga keluar masuk dengan begitu saja, dan itu mungkin bisa jadi tidak terkontrol, atau memang dalam satu perusahaan tersebut tidak ada tenaga arsiparisnya, jadi otomatis arsip keluar masuk begitu saja. Dan apabila arsip keluar masuk begitu saja, bisa jadi arsip tersebut dipinjam oleh karyawan lain, dan karyawan tersebut pasti enggan untuk mengembalikan sesuai dengan urutannya, sesuai dengan boxnya, dan berakibat arsip itu tercecer. Dan apabila arsip itu tercecer, akan susah ditemukan kembali. Jadi penting sekali adanya buku agenda masuk atau keluar, dan setidaknya juga harus ada berita acara penyerahan arsip, dan harus dengan sepengetahuan petugas kearsipan, serta harus termonitoring ya dalam bentuk digital ataupun manual. Buku agenda manual ini ataupun termonitoring dalam bentuk digital seperti scan barcode dan segala macam ya. Terus nggak ada pedoman, jadi Bapak Ibu apabila masih memiliki perusahaan yang baru, mungkin masih belum ada pedoman yang pasti dalam mengelola kearsipan, nanti boleh membaca buku ini, buku yang tentang bercerita tentang praktik-praktik kearsipan, menemukan subjek masalah dan lain-lain. Ini bagus sekali bukunya. Jadi harus ada pedoman, meskipun Bapak Ibu baru mendirikan perusahaan dan sudah banyak arsip, jadi harus segera ditentukan pedoman kearsipan yang sesuai dengan perusahaan supaya arsip bisa terkelola, jadi tidak terlambat. Jadi arsip itu tidak terbengkalai. Jadi siapa tahu umur perusahaan sudah hampir 3 tahun 4 tahun tapi arsipnya belum ada petugasnya dan belum terkelola dan belum ada pedomannya. Jadi segera ditindaklanjuti ya Bapak Ibu, sebelum nanti pada akhirnya terdapat berkas-berkas yang hilang, berkas-berkas yang rusak, atau bahkan berkas-berkas yang tercecer. Nah terus ya, ini yang juga penting juga, sama seperti yang tadi poin pertama hampir mirip, harus ada kartu kendali dan buku pinjam, di mana kartu kendali di sini menerangkan macam-macam dari jenis-jenis masalah. Terus juga harus ada buku pinjam seperti yang saya ceritakan tadi, buku agenda, buku pinjam. Itu penting sekali supaya kita bisa tahu jejak lokasi simpan maupun jejak peminjaman arsip itu sendiri, dipinjam oleh siapa, dikembalikan siapa, dipinjam berapa hari, dilakukan tindakan apa, scan kah atau apa. Dan setiap arsip yang kembali dicek kembali. Jadi arsip yang sudah dikembalikan dicek kembali apakah memang satu bendel arsip itu tidak ada berkas yang tertinggal satu lembar pun, jadi harus kembali sesuai semula. Oke, itu mungkin inti-inti ya yang bisa saya sampaikan untuk sedikit inti-inti pokok-pokok penting dari buku yang pertama, yaitu buku tentang Agung bercerita tentang arsip, yaitu praktik-praktik manajemen kearsipan dari Pak Agung Kuswantoro. Ini bagus sekali, jadi teman-teman bisa baca di Dila, aplikasi perpustakaan digital. Terus nanti bisa melakukan praktik-praktik kearsipan, dan harapannya arsip bisa terkelola dengan baik dan tidak sampai ada arsip rusak dan bisa ditemukan kembali. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.